tingkat pertama pelaku di KBN memang mekanik, karena mekanik yang paling punya hubungan dekat dengan buruh perempuan. Terus juga ada satpam gitu. Yang ketiga itu adalah HRD. Bahkan bos merupakan salah satu pelaku kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja. Perkebunan kelapa sawit merupakan sektor industri yang berpeluang sangat besar dalam hal penghasilan di negara Indonesia, di mana dalam kegiatannya banyak melibatkan tenaga kerja laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya tenaga kerja atau buruh perempuan. Sektor industri perkebunan kelapa sawit memang berpotensi menimbulkan terjadinya kekerasan gender, khususnya terhadap pekerja atau buruh perempuan. Dan kekerasan tersebut belum banyak diungkap dikarenakan beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah dikarenakan perkebunan kelapa sawit yang ingin dilakukan investigasi jaraknya cukup jauh. Tetapi, tim investigasi AP pada tahun 2020 berhasil membongkar terjadinya kasus-kasus pelecehan di perkebunan kelapa sawit khususnya terhadap tenaga kerja atau buruh perempuan, di mana pelecehan tersebut kerap dilakukan oleh mandor-mandor terhadap pekerja-pekerja wanita yang bekerja sehari-hari di perkebunan kelapa sawit yang meliputi kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap buruh perempuan salah satunya dikarenakan perkebunan sawit yang luas, di mana per masing-masing blok luasnya lebih kurang 25-30 hektar. Selain itu, dikarenakan rindangnya pepohonan dan banyaknya semak-semak di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, pelecehan seksual dilakukan oleh mandor. Yang kedua, kekerasan tidak mendapat perlindungan. Maksudnya, pekerja perempuan di kebun sawit itu mempunyai hak cuti haid, cuti melahirkan, cuti menyusui, ketersediaan ruang menyusui, hingga edukasi pada anak-anaknya. Tetapi rata-rata hak ini minim dipenuhi oleh perusahaan sawit di Muba. Yang ketiga, diskriminatif. Para buruh perempuan ini rata-rata dipekerjakan di bagian memupuk, menyemprot disinfektan, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dianggap bukan pekerjaan inti. Padahal pekerjaan ini termasuk golongan berat dan berbahaya.
Yang keempat, kontrak kerja yang tidak jelas. Yang kelima, status kerja. Walaupun status kerja sudah berubah menjadi pekerja tetap, namun sistem upah belum sesuai upah minimum regional atau UMR. Yang keenam, kondisi kampung yang tidak ramah dengan perempuan. Yang ketujuh, perusahaan melakukan pemindahan pada divisi kerja lain secara sepihak, sehingga membuat pekerja perempuan mengambil alih pekerjaan yang lebih pas dilakukan oleh pekerjaan laki-laki, seperti yang seharusnya tidak dikerjakan pekerja perempuan malah dikerjakan oleh pekerja perempuan. Contohnya, pekerjaan memanen tandan itu termasuk berat, tetapi marah buruh perempuan yang bekerja. Yang kedelapan, jam kerja yang melebihi ketentuan. Karena pekerja perempuan ini rata-rata lebih tekun bekerja jika di kebun dibandingkan oleh pekerja laki-laki. Jadi, perlindungan terhadap ketenagakerjaan perempuan telah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenagakerja Pasal 76. Perlindungan perempuan adalah upaya untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan atau tindakan berbahaya dalam lingkup pekerjaan. Prinsip penempatan tenaga kerja wanita suatu perusahaan adalah bahwa setiap tenaga kerja wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan, dan memperoleh penghasilan yang layak dalam satu perusahaan. Tentu sesuai dengan keahlian juga kemampuan yang dimilikinya, dengan tidak merupakan kodrat wanita yang mempunyai sifat lembut, teliti, dan cenderung lemah. Jadi dalam hal ini dilakukan pengawasan agar peraturan yang telah ada tentang peraturan ketenagakerjaan secara umum mengenai kesehatan, keselamatan, dan hak-hak reproduksi tenaga kerja wanita dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mengawasi hak dan kewajiban para tenaga kerja wanita tersebut. Pekerja perempuan perlu memiliki hak khusus, diantaranya adalah hak cuti menstruasi, karena nggak semua perempuan itu kadang kuat ya di saat lagi menstruasi untuk tetap bekerja. Yang kedua, hak fasilitas khusus pada jam kerja tertentu berdasarkan pasal 76 UU Ketenagakerjaan. Hak fasilitas khusus pada jam kerja tertentu apa? Misalkan kayak dia setelah bekerja sekian jam dan dia harus mendapatkan waktu jam istirahat, contohnya. Terus yang selanjutnya adalah larangan PHK karena menikah, hamil, dan melahirkan berdasarkan pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi perempuan ini tuh dilarang untuk di PHK ketika dia sehabis melahirkan gitu, ataupun di saat dia sedang menikah atau ingin menikah. Selanjutnya, hak cuti hamil dan melahirkan berdasarkan pasal 82 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. Jadi hak cuti hamil ini hampir sama ya dengan larangan PHK karena menikah dan hamil tadi, nggak ada bedanya, hampir sama. Selanjutnya, hak biaya persalinan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jadi perempuan ataupun laki-laki itu dia harus tetap mendapatkan jaminan, maupun jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, ataupun jaminan kecelakaan. Yang selanjutnya adalah hak cuti keguguran berdasarkan pasal 82 ayat 2 UU Ketenagakerjaan. Hak cuti keguguran, perempuan wajib mendapatkan hak cuti keguguran. Kenapa dia bisa mendapatkan hak cuti keguguran? Karena dengan kondisinya dia yang belum prima, ataupun kondisinya dia yang stabil, mentalnya dia juga terganggu, dia tetap atau bisa mendapatkan cuti. Selanjutnya, hak menyusui dan memerah ASI berdasarkan pasal 83 UU Ketenagakerjaan. Jadi nggak ada tuh larangannya ataupun dilarang saat pegawai yang wanita setelah melahirkan ataupun kerja bawa anak juga bisa terus mendapatkan waktu khusus untuk menyusui.
hukum terhadap pekerja perempuan dijelaskan menjadi 3 bagian, yaitu perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Di sini dijelaskan bahwa secara normatif baik antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya itu mempunyai hak yang sama untuk mengenyam suatu profesi atau pekerjaan, sehingga dalam hal ini tidak dibenarkan jika adanya tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun. Hal ini tertuang dalam pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di sini ketenagakerjaan menentukan norma kerja sebagai berikut. Yang pertama itu perlindungan dari jam kerja. Perlindungan jam kerja ini akan dikhususkan bagi mereka yang bekerja pada malam hari, yang diatur dalam pasal 76 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ke B, perlindungan dari segi upah. Dalam hal ini tentunya setiap orang tenaga kerja berhak memperoleh penghasilan yang layak untuk kemanusiaan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. C, perlindungan dalam masa haid atau menstruasi. Menstruasi merupakan bagian dari kodrat seorang perempuan secara biologis dan bersifat alamiah. Namun jika karena keadaan fisiknya, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tepatnya pada pasal 81, akan memberikan dispensasi bagi tenaga kerja tersebut. Yang ketiga, perlindungan khusus dalam masa maternitas. Masa ini merupakan bagian yang bersifat kodratik dan berjalan secara biologis, yang merupakan ketentuan atau ketetapan dari Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 11 menjelaskan tentang kewajiban negara untuk meniadakan adanya diskriminasi perempuan di tempat kerja. Dengan demikian, peraturan tersebut dapat menjadi suatu tameng bagi para pekerja perempuan untuk tetap mendapatkan hak-haknya. Adanya peraturan secara khusus bagi buruh perempuan bertujuan untuk mencegah praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan dan memastikan supaya buruh perempuan mendapatkan haknya, baik hak ekonomi langsung seperti upaya yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup bagi para pekerja dan jenjang karir, maupun hak ekonomi tidak langsung seperti cuti haid, melahirkan, dan